Halo Sobat Tani, kembali lagi dengan saya, petugas PUPT Kecamatan Kudata. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang 6 tepat penggunaan pestisida. Sobat Tani, dalam dunia pertanian, kita tidak asing dengan yang namanya pestisida. Baik itu pestisida kimia maupun pestisida organik. Nah, apa sih pestisida tersebut? Di sini teman-teman ada yang tahu nggak? Nah, jika belum ada yang tahu, di sini saya akan menjelaskan. Pengertian pestisida dalam peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1973 menyatakan bahwa pestisida merupakan zat kimia maupun bahan jasa teknik ataupun virus yang digunakan untuk mencegah hama penyakit yang berpotensi merusak tanaman dan mengganggu hasil pertanian. Untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip 6 tepat dalam penggunaan pestisida. Nah, seperti yang kita ketahui, OPT hadir mengganggu tanaman, sehingga petani bisa terjadinya gagal panen. Apa saja sih hal-hal yang perlu kita ketahui dan tepat digunakan untuk penggunaan pestisida, sehingga tanaman tersebut atau hama tidak akan menyerang tanaman. Simak video ini sampai habis. 6 tepat penggunaan pestisida. Penggunaan pestisida wajib mematuhi 6 prinsip atau 6 tepat penggunaan pestisida sesuai yang kita ketahui dalam Permentan nomor 61 tahun 2006 tentang pedoman umum penggunaan pestisida, yaitu yang pertama tepat jenis, yang kedua tepat mutu, yang ketiga tepat sasaran, yang keempat tepat dosis, yang kelima tepat waktu, dan yang keenam tepat cara aplikasi. Mari kita kulik satu persatu. Yang pertama, tepat sasaran. Pestisida yang digunakan harus berdasarkan jenis OPT yang menyerang tanaman tersebut. Oleh karena itu, sebelum menggunakan pestisida, alangkah baiknya kita harus melakukan identifikasi terhadap OPT tersebut, sehingga jika jenis OPT yang menyerang dari golongan serangga hama, maka pestisida yang kita pilih adalah insektisida. Nah, secara lengkap jenis pestisida umumnya untuk mengendalikan beberapa jenis OPT akan saya sajikan sebagai berikut. Yang pertama, insektisida merupakan pestisida dengan OPT sasaran berupa serangga hama, baik itu bereng, belalang, penggerek batang, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada akarisida. Akarisida ini merupakan pestisida dengan OPT sasaran adalah hama golongan Acarina, yaitu bungau. Yang ketiga, rodentisida merupakan pestisida dengan OPT sasaran hewan pengerat seperti tikus. Yang keempat, moluskisida merupakan pestisida dengan OPT sasaran berupa moluska, yaitu siput dan keong. Yang kelima, nematisida, yaitu pestisida dengan OPT sasarannya adalah nematoda. Yang keenam, ada fungisida, yaitu pestisida dengan OPT sasarannya ialah penyakit tanaman yang disebabkan oleh jamur atau cendawan. Yang ketujuh ialah bakterisida, di mana pestisida ini memiliki OPT sasaran berupa bakteri penyebab penyakit. Yang kedelapan adalah herbisida. Di sini merupakan
pestisida dengan sasarannya adalah berupa rumput-rumput liar atau gulma. Yang kedua, tepat mutu. Pestisida yang digunakan bahan aktifnya harus bermutu. Dalam artian, pestisida yang dipilih adalah pestisida yang terdaftar dan diizinkan oleh Komisi Pestisida. Pestisida yang tidak terdaftar, sudah kadaluarsa, rusak ataupun diduga palsu, tidak boleh digunakan. Sekali lagi saya jelaskan, tidak boleh digunakan karena efikasinya diragukan dan bahkan dapat mengganggu pertumbuhan tanaman. Jenis-jenis pestisida tersebut dapat dilihat pada buku pestisida pertanian dan kehutanan yang diterbitkan setiap tahunnya. Yang ketiga, tepat jenis pestisida. Pestisida yang digunakan harus diketahui efektif terhadap hama dan penyakit sasaran, tetapi tidak mengganggu organisme lain yang bermanfaat untuk petani. Tepat jenis yang saya maksud adalah jika kita ingin mengendalikan serangga hama, seperti contoh hama warang. Jadi, jenis pestisida yang kita gunakan adalah insektisida. Begitu juga jika kita mengendalikan penyakit pada tanaman. Nah, sesuai dengan pengamatan yang saya lakukan di wilayah kerja saya, di Kecamatan Pekudatan ini ada penyakit yang biasa kita sebut dengan hawar daun bakteri yang disebabkan oleh bakteri. Untuk menanggulangi hal tersebut, saya sarankan untuk menggunakan bakterisida. Jangan menggunakan pestisida dengan jenis fungisida, karena fungisida tersebut efektif untuk membunuh jamur, bukan untuk bakteri. Nah, tepat jenis ini sangat penting kita ketahui sehingga pestisida yang kita gunakan efektif. Sahabat tani, sebelum kita menggunakan pestisida, kita terlebih dahulu membaca tabel pada kemasan pestisida tersebut. Ini adalah hal yang wajib. Kenapa? Agar hama yang kita kendalikan dapat terkendali sesuai dengan tepat. Yang ketiga ialah tepat jenis pestisida. Yang keempat, di sini adalah tepat waktu penggunaan. Seringkali saya lihat di lapangan bahwa petani pada umumnya menyemprot pada pagi hari. Kurang tepat. Mengapa? Karena pada pagi hari embun masih berada di dalam permukaan daun tanaman, sehingga saat kita menyemprot dengan pestisida menempel pada daun dan begitupun di embunnya tersebut. Nah, pada siang hari yang terik, embun tersebut akan menguap. Begitupun dengan pestisida yang kita semprot akan ikut menguap, sehingga penggunaan pestisida tidak efektif. Penggunaan pestisida berdasarkan konsepsi pengendalian hama terpadu dijelaskan bahwa waktu yang efektif atau saran waktu penggunaan pestisida ialah sore hari, kisaran pukul 4 sampai 5 sore. Di sini saya ingin menjelaskan, pasti teman-teman di sini atau sahabat tani di sini bertanya-tanya, kenapa harus sore hari?
Kenapa tidak pagi hari? Kan sama aja, sama-sama nyemprot. Nah, secara logika kita lihat pergerakan hama tersebut. Hama pada tanaman padi biasanya menyerang tanaman pada sore hingga malam hari. Mereka termasuk makhluk nocturnal. Jadi mereka aktif mencari makanan pada malam hari. Nah, saat kita menyemprot pada sore hari, kandungan pestisida akan melekat pada daun. Saat hama tersebut hinggap di daun dan menyerang daun, maka dia akan langsung terkena pestisida yang telah kita semprot tersebut. Sehingga, kembali lagi saya sebutkan, sehingga pestisida yang kita semprot efektif untuk membunuh OPT tersebut. Yang kelima, tepat dosis atau konsentrasi. Di sini daya racun pestisida terhadap OPT sasaran ditentukan oleh dosis dan konsentrasi formulasi pestisida yang kita gunakan. Nah, di sini saya ada satu contoh, yaitu fungisida. Nah, di sini dosis atau konsentrasi formulasi anjuran untuk setiap OPT sasaran biasanya terdapat dalam kemasan pestisida tersebut. Di sini dapat kita lihat pada bagian belakang dari kemasan ini terdapat petunjuk penggunaan. Di sini kita harus benar-benar memperhatikan dan benar-benar mematuhi petunjuk yang ada di sini, karena jika kita menggunakan pestisida secara berlebih, apa yang akan terjadi? Yang pertama, kita bisa merusak lingkungan hidup. Yang kedua, tidak hanya hama sasaran yang akan mati, tetapi bisa juga organisme-organisme lainnya yang membantu petani juga ikut mati. Nah, di sini tertulis bahwa pada padi sawah fungisida ini efektif untuk penyakit busuk berpah, bercak daun, dan penyakit bercak coklat. Di sini ditulis penggunaannya atau dosisnya 250 sampai 1000 gram per hektar, di mana dilarutkan dalam 500 liter air per hektar. Yang keenam, tepat cara penggunaan. Beberapa cara penggunaan pestisida yang ada adalah seperti berikut. Ada yang disuntikkan, ada yang dioleskan, ada yang ditaburkan, ada yang disiramkan, dan ada yang disemprotkan langsung. Nah, penyemprotan pestisida paling banyak ditemui di lapangan. Penyemprotan itu menggunakan alat seperti ini. Ini namanya sprayer yang biasa digunakan oleh petani untuk menyemprotkan pestisida. Itu tadi merupakan prinsip-prinsip 6 tepat penggunaan pestisida. Bagaimana materinya? Apakah bermanfaat? Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Salam petani Indonesia. Salam sehat, salam sejahtera.
sahabat tani, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini sehingga kedepannya saya semakin semangat memberikan informasi-informasi untuk sahabat tani sekalian.